Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bella Ananda Dwi Umifa. Jadi hari ini tanggal 31 Desember 2020, saya akan pergi ke Museum Trowulan untuk tugas keterampilan berbicara, yaitu membuat vlog. Sebelumnya saya pernah ke sana ketika kelas 4 SD untuk studi wisata. Jadi pasti akan ada perubahan dari Museum Trowulan tersebut. Saya masih ingat jika di depan Museum Trowulan terdapat kolam segaran yang merupakan kolam kuno di Indonesia. Karena masih era pandemi ini, teman-teman jika pergi ke sana harus memakai masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di sana. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, saat ini saya berada tepat di depan kolam segaran yang berada tidak jauh dari Museum Trowulan. Tempat ini terletak di Jalan Pendopo Agung, Ngelinguk Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kolam segaran menurut informasi sejarah adalah kolam kuno terbesar di Indonesia yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Kolam segaran saat ini dimanfaatkan warga sekitar sebagai tempat rekreasi. Di sekitaran kolam juga terdapat banyak warung-warung kopi, cocok untuk bersantai sambil menikmati pemandangan kolam segaran dan persawahan yang ada di sebelahnya. Nah, selanjutnya saya sudah berada di depan Museum Trowulan, tepatnya di tepi barat kolam segaran tadi. Di sini saya akan melihat peninggalan sejarah Trowulan. Begitu memasuki kawasan museum, saya disambut dengan taman yang asri dan hijau. Tanaman ditata rapi, begitu juga pepohonan yang ada di sekitarnya. Tampak begitu asri berpadu dengan museum yang berada di tengahnya. Nah, teman-teman kalau masuk museum ini, teman-teman hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp5.000. Mengunjungi museum bisa menjadi salah satu pilihan untuk berwisata dan belajar. Museum ini didirikan pada tahun 1987 untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trowulan. Tempat wisata ini adalah salah satu lokasi bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari masa Kerajaan Majapahit, akan tetapi koleksinya juga mencakup berbagai era sejarah di Jawa Timur, seperti masa Kerajaan Kahuripan, Kediri, dan Singosari. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa merekam untuk koleksi-koleksi museum ini. Di sini pengunjung dilarang memotret untuk mencegah duplikasi atau peniruan terhadap koleksi benda yang mayoritas peninggalan Kerajaan Majapahit. Tetapi saya bisa tetap merekam untuk bagian yang di luarnya saja. Beberapa benda pada museum ada yang diletakkan di ruang semi terbuka, ada juga yang diletakkan di ruangan tertutup. Di ruang semi terbuka merupakan benda yang berupa candi, patung, atau benda berukuran besar. Sementara di bangunan tertutup adalah koleksi-koleksi kecil yang harus dilindungi, benda-benda yang rapuh
dan rentan rusak, tentunya seperti keris dan lain sebagainya. Di Museum Trowulan ini terdapat benda koleksi yang berasal dari tanah liat atau terakota. Peninggalan ini berupa alat-alat produksi, alat-alat rumah tangga hingga terakota manusia. Peninggalan dari tanah liat berupa arsitektur bangunan juga menjadi bagian koleksi dari Museum Trowulan ini, yang mana semuanya dipajang di museum dengan keterangan lengkap di setiap benda peninggalannya. Selain itu, museum juga memiliki koleksi keramik. Koleksi keramik ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalan dari keramik ini biasanya berupa peralatan rumah tangga seperti piring, mangkuk, teko, serta sendok. Selain tanah liat dan keramik, Museum Trowulan juga memiliki koleksi peninggalan lain, yaitu peninggalan dari logam dan batu, yang turut melengkapi koleksi museum. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Majapahit dulu sudah maju dan terbuka. Untuk koleksi benda yang berasal dari logam, diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, diantaranya adalah mata uang kuno dari logam, alat-alat upacara dari logam seperti pedang dan lain-lain. Ada juga lampu, cermin, guci, dan gentah yang merupakan terbuat dari logam. Ditambah lagi musik yang terbuat dari logam, alat musik. Sementara untuk koleksi batu sendiri dikoleksikan menjadi beberapa kelompok, diantaranya adalah koleksi miniatur dan komponen candi, relief, prasasti, serta arca. Selain itu ada juga alat-alat di masa prasejarah yang juga turut memperkaya koleksi di Museum Trowulan ini. Nah, itu tadi teman-teman peninggalan bersejarah yang ada di Museum Trowulan. Kita sebagai generasi milenial wajib melestarikan dan menjaganya. Jangan lupa kalau ke Trowulan, kunjungi Museum Trowulan. Sekian vlog dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.